Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiti Janati. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Majo Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya. Baiti Janati, sebuah ungkapan yang sangat indah. Banyak kiai, banyak ustadz punya konsep ketika santrinya menikah, ketika anaknya menikah, ketika kawan-kawannya menikah, apapun bentuknya, targetnya adalah baiti janati, rumahku adalah surgaku. Nah, surga yang kayak apa? Nikmat yang mana? Nah, maka kita harus punya parameter dulu. Apa yang namanya janati, janah atau surga, istri yang menjadi idola dan surganya bagi kita. Kita bayangkan istri yang salehah itu ketika kamu pandang dia akan menyenangkan, menggairahkan, menyejukkan hati. Tetapi ketika kamu panggil, dia akan datang menunaikan kewajibannya. Bilang, siap papi, siap mami, begitu. Siap bapak, siap ibu, gitu. Itu baiti janati. Maka di sana ada roman-roman yang indah, cerita-cerita yang romantis, sayang, sayang, cintaku, sayangku, gitu. Tetapi itu jangan sampai terjadi saat lenteranya bulan madu. Yang terjadi kasus-kasus perkawinan, istilah gombalan cinta sayangku itu berlaku hanya seumur jagung, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun, problema muncul, prahara rumah tangga muncul, sehingga idola baiti janati berubah. Rumah tanggaku, praharaku, rumah tanggaku, konflikku, rumah tanggaku, masalahku. Nah, kenapa? Ternyata ada beberapa penyebab. Satu, terlalu ideal dalam konsepnya. Harapan mimpinya terlalu besar, tidak sesuai dengan harapan dan impiannya. Jadi kenyataan yang terjadi ternyata sia-sia. Harapannya punya istri yang mandiri, cantik, soleha, berilmu, menyenangkan, kaya gitu. Wah, ini yang sulit. Ya. Kadang-kadang ketika menikah itu khodarullah, kita diberi istri yang tipologinya beda-beda. Ada tipe istri yang kayak sembodro lembut, ada istri yang kayak sedikanding teng 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 gitu. Jadi memang beda-beda, tetapi istri itu adalah anugerah daripada Allah. Nah, kedua, terlalu harapannya kita terlalu muluk-muluk, itu menyakitkan. Kemudian yang kedua, memang belum ada sinergi. Ya, ada sinergi antara kita dengan pasangan kita, sehingga ketika kita lama nggak ketemu saat pacaran sampai menyembunyikan aib kita, kelemahan kita, kekurangan. Begitu kita menikah baru tahu rasa kita. Ternyata pasangan kita tidak seindah yang kita harapkan, gitu loh. Pandangannya seperti itu, kawanku. Ya Pak, benar Pak? Ya. Jadi sekali lagi memang tidak seindah yang kita bayangkan, ya. Realitanya seperti itu, saudaraku. Jadi ketika kita berharap bahwa istri kita menjadi dewa penolong, pasangan kita menjadi dewa penolong, ternyata tidak sesuai dengan impian dan harapan kita. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengerti ketika pasangan kita menikah dengan kita kekurangannya, kelebihannya. Sehingga seseorang hanya melihatnya kelebihan seseorang, bukan kekurangan seseorang. Idealnya memang ketika kita menikah, kita melihat kelebihan dan kekurangan seseorang tersebut, bukan hanya sekedar kelebihannya. Yang menjadi masalah ketika orang menikah hanya mencari kelebihan dan kehebatan pasangannya, padahal pasangannya juga ada kekurangannya. Ini yang menjadi masalah baru dalam kehidupan seseorang. Maka sekali lagi itu. Kemudian yang berikutnya, apalagi yang menimbulkan prahara sih? Ya, kita berharap lebih kepada pasangan kita agar sesuatu itu sesuai dengan harapan dan impian yang muluk-muluk, ya. Seperti wanita yang soleha, yang harus nurut, harus masak,
harus mencari uang gitu loh. Seakan-akan pasangan kita itu seperti tekle dan leme. Dia siang hari harus jadi tekle, diperintah kemana-mana, oke jadi pembantu, cari uang. Dan malamnya jadi kasur. Nah ini yang jadi masalah. Ya, maka yang terjadi adalah sebenarnya pasangan kita itu tidak boleh dieksploitasi yang secara berlebihan. Maka pasangan kita adalah menjadi belahan jiwa kita, belahan roh kita. Bukan sekedar untuk pembantu ya. Jadi bagaimana kita menempatkan pasangan kita sebagai seorang ratu, bukan seorang pembantu. Kalau misalnya di antara kita, pasangan kita menjadi seorang yang ratu, luar biasa. Menjadi seorang pembantu, luar biasa. Artinya apa? Saling melengkapi. Nah, satu kesimpulan yang muncul bahwa di dalam kehidupan ini, bagaimana membuat pasangan kita senantiasa bahagia dan mengerti kesulitan dan kendala kita. Itu yang terjadi di sekitar kita. Semoga harapan ini menjadi sisi yang positif. Semoga harapan kita insya Allah baiti janati teraih. 1. Bertawakal kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. 1. Tetap minta sama Allah. 2. Saling pengertian. Kemudian yang ketiga, saling memahami kekurangannya. Kemudian yang keempat, saling ta'awun, menolong di dalam kegiatan apapun. Yang terakhir, ikhlas dengan qadarullah. Insya Allah pasti akan bahagia di dunia wal akhirah. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.